Perkenalkan, nama saya Aida Adawiyah dengan NPM 213515516044, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Metode Penelitian Administrasi R03 dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadilah SIPMA. Untuk tugas 2 ini saya ingin menjelaskan mengenai bab 2. Untuk bab 2 ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori, dan kerangka pemikiran. Untuk penelitian yang saya ambil yaitu penataan implementasi tata kelola administrasi dalam surat izin usaha perikanan atau SIHUP pembudidayaan ekonomi biru di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan untuk mencari perbandingan untuk menemukan inspirasi baru terhadap penelitian selanjutnya. Jadi kita melihat faktor pengukuran penelitian terdahulu itu permasalahannya seperti apa, dan perbandingan untuk kita ngambil penelitian itu bagaimana, kayak apakah ada perubahan atau inovasi baru dalam yang kita teliti ini. Jadi kita melihat permasalahan dulu pada penelitian terdahulu yang sudah diambil, dan kita mencari inovasinya nih, permasalahan apakah ada perubahan dari inovasi penelitian terdahulu atau sudah relevan dalam solusi penelitian terdahulu gitu. Serta dalam penelitian terdahulu ini menjadi pembentukan landasan teoritis dan konseptual peneliti. Kenapa penelitian yang diusulkan memiliki relevansi dan kepentingan. Untuk penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian yang saya ambil yaitu dari Cynthia berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Mandailing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mendukung permasalahan judul yang diteliti melalui pengumpulan data sekunder dan primer seperti kayak wawancara informan, dan juga referensinya melalui buku dokumen dengan naskah yang mana digunakan sebagai pendukung analisis data. Terus dalam permasalahan ini dia melihat kebijakan pelayanan izin usahanya di Kabupaten Mandailing gitu, disebabkan kesulitan kebijakan dalam membangun usaha perikanan di kabupaten tersebut. Jadi setelah dilihat bahwa kebijakan yang di sana itu tidak sesuai dalam peraturan yang sudah ditetapkan di Dinas Kabupaten Mandailing ini. Terus yang kedua itu ada penelitian yang saya ambil yang ditulis oleh Andi Arya Batara dengan judulnya Implementasi Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang penelitian tersebut digunakan yaitu melalui deskriptif pendekatannya dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikan berkaitan dengan rumusan masalah dalam pelaksanaan pelayanan yang dibuat. Pengumpulan datanya digunakan melalui wawancara pendukung data serta studi dokumentasi dan arsip pihak yang berkaitan dengan hal dinas di Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian yang ketiga itu yang ditulis oleh Anggun Mayangsari tahun 2016 judulnya tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penerbitan izin usaha di bidang perikanan penangkapan ikan. Penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif yang mana melihat dari fakta-fakta lapangan secara langsung bahwa permasalahannya itu pada penerbitan izin usaha bagi nelayan itu diberlakukan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor
PR 30/Men/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Itu yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang diambil oleh Anggun Mayangsari. Untuk penelitian yang keempat ini saya ambil dari Sinta Yuniarta 2011 dengan judul Strategi Pengembangan Kinerja Perizinan Usaha Penangkapan Ikan melalui metode perspektif berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha, asosiasi perikanan, akademisi, dan pendukung data-data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini melihat dari regulasi pengaturan perizinan kapal untuk menangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 GT atau mesin berkekuatan lebih besar dari 90 dk dan beroperasi di laut perairan 12 mil laut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per 05/Men/2008 tentang usaha perikanan tangkap dan perikanan Nomor Per 05/Men/2009 tentang usaha perikanan tangkap, yang mana terdapat perubahan peraturan dan kebijakan sehingga terdapat salah satu indikasi bahwa terdapat kelemahan pada sistem sebelumnya, sehingga perubahan dan perbaikan diberlakukan untuk pengembangan kinerja organisasi. Ini penelitian dari Sinta Yuniarta. Untuk penelitian yang terakhir yaitu dari Valenti Montoali, saya ambil dari dengan judul Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini melalui metode pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan izin usaha perikanan dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Permasalahannya itu pada penanggung-jawaban surat izin di kinerja pegawainya, bahwa penerbitan surat izin ini tidak sesuai pada peraturan yang sudah ditetapkan dan memakan waktu yang begitu lama. Untuk permasalahan dari penelitian Valenti Montoali ini, untuk penjelasan poin kedua yaitu kerangka teori atau teori pendukung. Kerangka teori atau teori pendukung ini merupakan suatu strukturan konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan dasar teoritis bagi peneliti serta membantu menyusun hipotesis atau pertanyaan dari penelitian ini. Perannya sebagai panduan dalam merancang dan menjalankan peneliti, yang mana mengarahkan pada fokus penelitian dan memberikan dasar teoritis yang kuat bagi interpretasi hasil penelitian. Teori pendukung ini saya ambil menurut PR tahun 2000 tentang governance atau tata kelola. Hal ini menjadi landasan konseptual kunci dan hubungan antara variabel-variabel yang saya amati dalam penelitian. Jadi saya bisa merumuskan hipotesis dan asumsi yang dapat diuji selama penelitian saya. Dengan adanya teori ini menjadi kajian literatur sesama dan relevan dengan topik penelitian yang saya ambil, karena saya ambil yaitu tata kelola administrasi. Maka dari itu saya mengambil teori menurut PR tahun 2000. Poin ketiga yaitu kerangka pemikiran atau konseptual. Nah, kerangka berpikir adalah suatu penelitian yang mencakup menggabungkan antara teori, observasi, serta kajian pustaka yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Jadi awal penelitian ini kita harus melihat gambaran garis besarnya dulu nih, seperti apa, kayak fenomenanya gitu, kayak fenomenanya seperti apa, kebijakan dan teori, baru tentuin judul gitu. Jadi kita nggak langsung ke judul, tapi kita harus melihat dulu nih fenomena yang kita mau ambil tuh apa gitu, kayak kita tentuin dulu. Jadi kayak segitiga kebalik itu kita harus tentuin fenomenanya, habis itu kebijakannya, baru teori yang cocok dalam fenomena itu apa, baru kita tentuin judulnya. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan pada bab 2 kajian pustaka, dan terima kasih kepada
Bu Eka Fadila, SIPMA, selaku dosen pengampu metode penelitian administrasi R03. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.